sih Grasshopper itu gerakan dari pemerintah untuk mendukung UMKM agar produknya itu lebih maju lagi dan meningkatkan daya beli masyarakat ya. Masyarakat Indonesia di saat pandemi ini butuh produk-produk yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan new normal mereka gitu. Dari Kak Olive sebagai owner Ethnika dan dari Kak Fadli sebagai owner Kimbap Gang, ada nggak sih Kak rencana pengen memperluas bisnis secara offline atau cukup nih mau online aja gitu bisnisnya? Oke, kalau dari Ethnika pastinya pengen sih, cuma memang seperti yang tadi sudah aku jelaskan juga, kita butuh pengembangan produk, lalu juga kita butuh modal lebih pastinya untuk bisa bikin store offline gitu ya. Pastinya kalau untuk rencana sih ada, tapi memang mungkin masih jauh gitu ya Kak Tasya. Kita butuh lebih banyak belajar lagi, butuh lebih banyak riset lagi mengenai apa sih masyarakat Indonesia butuh apa sih, pengennya tuh yang kayak gimana sih. Kita tuh pengen istilahnya nurutin masyarakat Indonesia nih kayak gitu. Pengen sih pastinya. Nah betul banget teman-teman, jadi kita harus juga nyesuaiin nih minatnya konsumen apa agar produk kita ini bisa lebih menjangkau konsumen ya, benar banget Kak Olive. Kalau dari Kak Fadli sendiri Kak, apakah kakak pengen memperluas bisnis secara offline atau pengen online aja nih? Sebenarnya kita pengen fokus perluasannya di online ya, karena dari awal buka sampai sekarang tuh masih online. Cuman keinginan buat buka store offline itu ada, paling cuma satu aja buat branding sama biar kalau ada orang baru kan mereka jadi lebih percaya ada store offline-nya gitu. Emang kalau bisnis clothing itu sekarang biasanya cuma punya satu toko offline aja, emang buat branding aja sama biar lebih percaya gitu. Karena pernah ikut seminar juga yang waktu itu seminar fashion gitu, di bisnis fashion dia bilangnya dia aja cuma punya satu store offline gitu, dia cuma buat branding aja emang gitu. Sama paling pembeliannya bukan yang utama sih di situ, pembeliannya tetap dari online gitu utamanya. Nah, kita juga mau kayak gitu. Tapi mungkin kalau mau memperbanyak warehouse aja mungkin lebih ngejangkau. Iya betul banget teman-teman. Jadi walaupun bisnisnya dijalankan secara online, gak mungkin juga untuk tetap maju. Kenapa? Karena sekarang kita bisa lihat ya UMKM itu banyak banget yang ngejalanin bisnis secara online, tapi mereka sudah berkembang juga ya secara luas. Dan harapannya juga Ethnika dan Kimbap Gang juga bisa mencapai target pasar, bisa lebih maju juga. Amin. Nah guys, sebenarnya seperti yang udah dibilang sebelumnya, pemasaran produk UMKM seperti Kimbap Gang dan Ethnika ini lagi maju-majunya loh. Tahu nggak sih kenapa? Karena saat ini itu kan di kondisi pandemi saat ini, orang-orang itu kan cenderung membeli produk secara online, sehingga gak jarang mereka untuk mencari produk itu berdasarkan online, contohnya kayak di Instagram atau di e-commerce lainnya. Nah, dari Wakil Presiden sendiri, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu mengharapkan bahwa pemasaran produk UMKM secara online mampu menciptakan multiplier effect yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM. Sehingga harapannya dapat menyumbang pendapatan nasional dan juga kesejahteraan nasional di Indonesia. Nah, kita kan dari tadi udah membahas dari produk UMKM dan membahas tentang UMKM itu sendiri dari Kimbap Gang dan Ethnika. Nah, kalau dari pandangan kakak sebagai owner bisnis, khususnya UMKM ya, gimana sih kak pandangan kakak mengenai produk lokal sejauh ini? Produk lokal, pandangan saya sebagai pelaku industri lokal juga ya, produk tuh sekarang udah bagus-bagus banget, udah sampai go internasional juga. Jadi harusnya sih masyarakat Indonesia bangga ya pakai produk-produk lokal sendiri. Karena saya juga pakai nih banyak produk lokal gitu. Karena kalau saya mending pakai produk lokal yang ori daripada produk luar tapi KW gitu kan, malah malu-maluin kan. Mending pakai yang lokal sekalian, sudah terjamin kualitasnya, itu juga nggak kalah kok. Sekarang juga brand-brand lokal mereka juga kompetitif gitu buat ningkatin kualitasnya biar semakin dilirik sama masyarakat gitu.
Iya, karena sekarang ini produk lokal ini kualitasnya nggak kalah gitu ya, tetap bagus juga, pokoknya tetap bagus banget produk lokal dibanding dengan produk dari luar. Keren banget nih. Kalau dari Kak Olive sendiri? Betul, kata yang dikatakan Bang Fadli, Kak Fadli ini memang produk lokal ini menurutku juga emang nggak kalah sih. Kebetulan memang aku juga lebih suka produk lokal. Pastinya menurut aku UMKM dan juga brand-brand lokal di Indonesia itu butuh bantuan dari masyarakat Indonesia sendiri gitu ya, untuk saling gotong royong, saling ngedukung supaya justru kita nih yang maju, brand lokal nih yang maju. Bahkan jangan sampai justru kita malah naik-naikin brand asing tapi brand-brand lokal kita tinggalkan, kayak gitu Kak Tasya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari brand lokal ini sendiri itu kan juga biasanya itu kan padahal lebih murah gitu ya biasanya daripada produk luar negeri, dan kualitasnya itu nggak kalah gitu sama produk luar negeri. Jadi why not kita nggak beli produk lokal? Oh ya Kak Tasya, satu lagi, aku pernah punya pengalaman, kebetulan ada orang Swiss pengen beli produk dari Ethnika sendiri, dan itu sampai mereka tadinya beli di e-commerce gitu ya, tapi karena keterbatasan pengirimannya harus gimana gitu, agak terbelit-belit. Akhirnya mereka sampai DM dan ngejar-ngejar Ethnika untuk bisa beli produk Ethnika ini gitu. Itu orang Swiss Kak Tasya gitu, suka banget sama produk Ethnika. Lalu kenapa masyarakat Indonesia tidak seperti itu untuk bisa lebih mendukung produk lokal lagi gitu Kak Tasya mungkin? Oh iya, saya juga mau nambahin. Kenapa pengalamannya kayak gini? Soalnya di luar tuh nggak ada yang bikin produk kayak kita gitu. Kalau saya kami kasusnya di Zimbabwe, saya ada orang Brazil gitu kan ngotak. Dia suka banget soalnya di negaranya emang nggak ada. Kalau yang masih bisa saya jangkau sih cuma masih Asia Tenggara ya, Malaysia, Filipina gitu-gitu. Nah kalau yang udah ke Australia gitu kan ongkirnya mahal. Jadi mereka mikir-mikir lagi itu. Tapi emang mereka suka karena di negara mereka itu nggak ada. Nah harusnya kan kita bangga gitu. Ternyata orang Indonesia tuh sekreatif itu bikin produk gitu kan. Iya, benar banget. Jadi kalau kita lihat sebenarnya orang-orang Indonesia itu banyak banget yang buat produk yang unik-unik. Yang kalau misalnya orang luar negeri itu biasanya produk itu yang kayak basic-basic aja gitu warnanya, nggak mau nyampur, nggak mau ada motifnya. Tapi kalau kita bisa lihat ya, kebudayaan Indonesia, mulai dari budayanya, kayak contohnya kain tenun dan lain-lain, itu kan punya banyak banget motif yang pastinya cantik-cantik banget nih untuk dipakai. Jadi nggak jarang orang luar itu bakalan ngelihat kalau produk Indonesia itu keren banget. Contohnya itu kayak misalnya kita lihat di orang luar negeri itu tertarik pada saat fashion show di Indonesia, seperti itu teman-teman. Betul banget nih. Nah, terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak untuk produk lokal ke depannya? Iya, untuk harapan aku sebagai owner dari Ethnika sendiri, pastinya berharap produk-produk lokal di Indonesia, apapun itu bidangnya, maupun kuliner, maupun fashion, dan bidang-bidang lain itu bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, bisa lebih dikenal sama masyarakat Indonesia sendiri, atau bahkan justru dikenal oleh masyarakat asing kayak gitu. Itu sih, dan pastinya minta dukungan juga untuk masyarakat Indonesia supaya kita saling dukung supaya bisa lebih maju lagi bisnis-bisnis brand lokal, supaya kita juga bisa memberikan produk-produk terbaik yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia sendiri kayak gitu. Kalau dari Kak Fadli? Hampir sama sih harapannya, produk-produk lokal ini bisa membumi dulu ya, jadi raja di negeri sendiri dulu, dan jadi pilihan utama masyarakat, istilahnya kayak prima dunianya masyarakat. Jadi semakin banyak orang Indonesia yang pakai dan mereka juga bangga, dan sampai ada istilah lokal pride ya kan. Nah itu semoga kedepannya lebih banyak lagi sih orang kayak gitu. Jadi produk lokal dan UMKM ini akan terus ada gitu dan lestari gitu. Terus juga berharap pada produk-produk lokal bisa lebih meningkatkan lagi kualitasnya, terus mereka dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya, dan kalau bisa sih sampai bisa diekspor ya. Dan saya juga berharap ada istilahnya media atau penyalur yang bisa menyalurkan produk-produk lokal dari UMKM. Kan kita masih bisnisnya belum yang besar ya, masih UMKM dan UMKM itu bisa disalurkan juga ke luar negeri, karena kan tadi ada orang luar kan yang juga suka sama produk-produk Indonesia gitu. Nah itu sih berarti ada yang bisa nyaluri juga.
Iya betul banget teman-teman. Kalau dari aku harapannya untuk anak muda jangan mau termakan gengsi yang apa-apa beli produk luar yang kelihatannya keren padahal ternyata bahannya tuh biasa aja gitu, misalnya kayak kaos atau lainnya. Dan bisa juga untuk kaum muda itu beli kayak produk-produk dari lokal, contohnya kayak dari Kimbap King dan Etnika yang mereka itu punya kualitas yang gak main-main gitu teman-teman, kayak gitu. Oke, anyway terima kasih banget ya Kak untuk Kak Olive dan Kak Fadli yang udah mau sharing-sharing kita selama kita hari ini, yang udah mau nyempetin hadir juga di sini. Harapannya semoga Kimbap Gang dan Etnika ini bisnisnya bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, dan bisa mencapai menjangkau lebih banyak masyarakat lagi. Amin amin. Nah, buat teman-teman juga nih yang kepo Instagramnya dari para pelaku UMKM saat ini, yaitu ada dari @kimbapgang, KIMBAPGANG. Nanti juga bakal dicantumin Instagramnya, dan juga dari etnika.idn ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Genbi Jakarta, yaitu genbi.jakarta. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga podcast ini dapat membawa manfaat dan juga membawa insight buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.